Sebelum penobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat suka beribadah halwa atau menyendiri. Dan setiap tahun tepatnya pada bulan Ramadan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suka sekali ke Gua Hiro. Gua Hiro berada di Jabal Nur atau Gunung Nur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Jabal Nur karena dari Jabal Nur bisa melihat Ka'bah. Juga dimunculkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ruqyah sodiko. Ruqyah sodiko adalah mimpi yang benar dan ini adalah salah satu bagian dari kemukjizatan kenabian yang terbagikan untuk semua orang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruqyah sodiko atau mimpi yang benar dilihat oleh orang beriman itu adalah salah satu cabang 63 mukjizat kenabian. Berhari-hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi besok, dan ketika bangun selalu terjadi seperti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mimpikan. Proses penobatan kenabian. Di bulan Ramadan tepatnya sudah 26 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Gua Hiro. Di malam harinya malam ke-27 Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan poster manusia yang tiba-tiba muncul pada saat itu menjelang subuh, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku." Lalu orang itu berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Aku berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu dia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Aku berkata yang kedua kali, "Aku tidak bisa membaca." Lalu orang itu memelukku yang kedua kalinya dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Aku berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu dia berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, "Apa yang harus aku baca?" Maka lalu orang itu berkata, "Membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam atau penulisan. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Surah Al-Alaq ayat 1-5.